Saya selalu tidak puas, jadi saya harus lebih banyak bersyukur. Saya selalu kadang kemudian, jadi saya harus tetap semangat. Saya sering menunda pekerjaan, jadi saya harus segera selesaikan pekerjaan. Saya selalu negatif thinking pada orang lain, sehingga saya harus positive thinking. Saya kurang bisa bahagia menjalankan tugas. Ke depan saya akan lebih bahagia menjalankan tugas. Saya terkadang egois terhadap suatu keputusan. Ke depan saya akan memikirkan yang lainnya. Saya akan meniatkan bekerja untuk ibadah, bukan hanya rutinitas biasa. Saya sering menunda-nunda dan akan saya rubah untuk segera menyegerakan. Saya kurang belajar, sehingga saya akan lebih belajar untuk memahami pekerjaan saya. Saya sering mengeluh sehingga akan saya rubah menjadi sering lebih bersyukur. Saya kurang komunikasi dan saya akan membangun komunikasi. Saya terlalu baik dengan orang lain, sehingga saya akan memilih. Saya sering mepet berangkat kerja. Saya sering mudah bosan, jadi saya akan rubah dengan selalu happy. Saya mudah emosi, jadi harus belajar lebih sabar. Saya sering malas, ke depan saya harus sering rajin. Saya mudah marah dan tersinggung, saya akan berusaha bersabar. Sabar. Saya ngantuan. Semoga selalu tetap semangat. Oke. Saya mudah emosional ketika rekan kerja saya kurang optimal dalam bekerja. Saya mudah marah, sehingga saya harus lebih bersabar. Saya mungkin kurang sabar dalam menunggu arahan, saya akan merubahnya lebih sabar lagi. Saya selalu overthinking dalam pekerjaan, jadi saya ingin berubah untuk lebih positif untuk menanggapi semua. Saya kurang tepat waktu, selanjutnya akan membiasakan lebih tepat waktu. Saya kurang bersyukur, apalagi kalau kena cobaan. Saat ini saya akan ikhlas, supaya saya selalu bahagia dan terang. Saya kadang tidak bersemangat, mulai hari ini saya akan lebih bersemangat lagi. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Tulis 5 hal yang positif dalam diri kita. Tulis 5 hal yang positif. Satu, selalu mengandalkan iman. Selalu mengandalkan iman. Selalu mengandalkan iman. Yang kedua, hati saya selalu suci, tulus. Hati saya selalu suci dan tulus. Ya, tulus. Hai sahabat, hai sahabat, tidak ada kata terlalu baik. Iya. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu baik dengan kita, ya. Benar ya? Bersyukurlah kalau kita baik, ya. Tapi kebaikan harus dengan tulus. Yang pertama tadi selalu mengandalkan iman. Sepakat ya? Sepakat ya? Yang kedua, hati selalu suci. Suci, tulus dan tulus. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Positif. Selalu berpikir positif. Kan pilihan itu kan? Ya, nggak apa-apa. Namanya kita belum pelatihan kan itu kan? Ini kan soft skill. Soft skill artinya nilai kehidupan. Kalau hard skill kan bagaimana mengerjakan mesin kan itu kan? Mengoperasionalkan, itu namanya hard skill. Ini soft skill. Dan itu menentukan 80%. Yang keempat adalah berbicara penuh persahabatan. Berbicara penuh persahabatan. Berbicara bukan melemahkan, tapi meneguhkan. Meneguhkan ya.
Yang kelima adalah bekerja surplus. Bekerja di atas harapan. Dalam pelayanan pun begitu ya. 5 ini pegang, pasti kita menjadi positif ya. Pertama tadi apa? Anda iman ya. Sama-sama andalkan iman. Yang kedua, hati suci ya. 3, berpikir positif. 4, 5, itulah inti namanya soft skill ya. Oke, etos 1, kerja adalah ramah sama-sama. Etos 1 sama-sama. Etos 1, kerja adalah rahmat. Etos 2, kerja adalah amanah. 3, kerja adalah panggilan. Etos 4, kerja adalah konsep. Sekarang kita masuk etos yang kelima. Kerja adalah ibadah. Sama-sama tulis. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius, penuh kecintaan. Aku bekerja serius, penuh kecintaan. Jadi kalau orang sudah memaknai kerja sebagai ibadah, 2 ciri perilakunya. Bekerja serius, penuh kecintaan. Serius. Sama dengan kalau kita dengar ulama atau ustadz khutbah kan serius kan? Penuh kecintaan, totalitas ya? Totalitas ya? Oke, serius. Tidak main-main. Serius bukan berarti kaku ya. Yang kedua, penuh kecintaan. Tulis, orang yang mencintai pekerjaannya pasti detail. Pasti detail. Orang yang mencintai pekerjaannya pasti detail. Rinci. Dia pahami mendalam dan luas. Dia pahami mendalam dan luas. Ditanya orang pasti tahu dia. Kalau dia mencintai ya. Oke, 2 perilakunya tadi. Kalau kerja sebagai ibadah, 2 perilakunya. Pertama, bekerja serius, penuh kecintaan ya. Apakah teman-temanku mencintai pekerjaannya? Betul? Betul? Apakah dikuasai pekerjaannya? Iya, harusnya dikuasai. Kalau kita cintai pekerjaan kita, pasti menguasai. Pasti itu. A sampai Z. A sampai Z. Namanya kita mencintai kan? Tapi kalau teman-temanku tidak mencintai pekerjaannya, cirinya adalah global. Tahu general. Jadi mulai hari ini harus dikuasai pekerjaannya A sampai Z. Tulis 3 cirinya. Tahu teorinya. Tulis tahu teorinya. Tahu teorinya. Mahir mempraktekkan. Tahu teorinya, mahir mempraktekkan. Tahu teorinya, mahir mempraktekkan. Hatinya juga totalitas. Hatinya totalitas. Katakan, hai sahabat. Bekerja di PT BMS tidak sekedar mencari uang dan jabatan. Ada yang lebih mulia, yaitu ibadah. Ibadah. Teman-temanku tiap bulan dapat uang. Betul nggak? Jangan sampai kehilangan ibadah ya. Jangan sampai kehilangan ibadah. Dapat uang tapi kehilangan ibadah. Lupa. Dapat uang tapi Dapat uang. Pak. Ya, tidak dapat uang, dapat uang, Kehilangan uang. kehilangan uang. Iya. Ikhlaskanlah itu. Tahan dulu. Tes. Itu 1. Ada 3 tadi jenis rahmat. 1. Itu namanya blessing in disguise. Itu maksud. Jadi kalau hilang pun tetap tenang.
Tetap tenang ya. Nanti akan dibalas ya. Betul? Coba katakan, hai sahabat. Siapa tahu selama ini ada yang meminjam uangmu, tak dikembalikan. Itu namanya blessing in disguise. Nanti kan akan datang-datangnya, asal dimaknai sebagai apa? Ibadah. Tulis, ibadah artinya rela berkorban. Iya. Ibadah juga artinya apa? Rela berkorban. Itu ibadah. Jelas ya? Betul? Tulis kutipan. Tulis kutipan tentang ibadah. Kutipan. Ketika telur dipecahkan dari luar, ketika telur dipecahkan dari luar, ketika telur dipecahkan dari luar, maka kehidupan di dalam akan mati. Ketika telur dipecahkan dari luar, maka kehidupan di dalam akan mati. Sebaliknya, ketika telur dipecahkan dari dalam, ketika telur dipecahkan dari dalam, maka kehidupan baru akan tumbuh. Kehidupan baru akan tumbuh. Artinya, tulis, artinya, kalau motivasi kerja di BSM, di BMS, kalau motivasi kerja kawan-kawan digerakkan oleh uang, fasilitas, maka imanmu akan bonsai. Bonsai. Bonsai ya, mengecil, nggak berkembang, stuck. Di situ banyak penyakit datang. Jadi kalau orang yang sering vertigo, sering migrain, ada sesuatu yang salah di pikirannya. Kalau kolesterol, kebanyakan makan minyak itu, kurang olahraga. Tapi kawan-kawan nggak mungkin ada kolesterol karena kerja keras ya, nggak mungkin ya. Nah. Oh dia sehat itu, tos dulu. Sehat itu. Oke ingat, tulis. Ketika kita bekerja digerakkan oleh uang dan jabatan, fasilitas, berarti iman kita menjadi bonsai. Bonsai, mengerdil. Dari mana kita tahu itu? Suka mengeluh, suka menyalahkan. Itu cirinya ya. Tetapi ketika digerakkan dari dalam, tulis, tetapi ketika digerakkan dari dalam, akan tumbuh kehidupan baru. Tumbuh kehidupan baru. Apa itu? Bekerja penuh rasa syukur. Bekerja penuh tanggung jawab. Tanggung jawab di situ kan termasuk keluarga kan? Tidak hanya perusahaan kan? Luas itu ya. Bekerja dengan panggilan. Ibadah ya. Kerja dengan aktualisasi. Kerja dengan apa? Aktualisasi. Oleh karena itu, kerja adalah ibadah. Sama. Kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius, penuh kecintaan. Diawasi serius, tak diawasi serius. Diawasi serius, tak diawasi apa? Serius. Siap? 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 Coba katakan, sudah sadar kan? Insya Allah. Insya Allah. Sudah sadar kan? Sudah? Sudah? Itu baru sadar. Tinggal latihan. Nanti jadi lama karakter. Karakter ya? Lama-lama apa? Karakter. Tidak sadar lagi kita positif. Jangan sebaliknya, tidak sadar kita negatif. Sadarlah. Sadar ya? Oke, lanjut. Etos yang keenam. Kerja adalah seni.
Tulis. Kerja adalah seni. Kerja adalah seni. Aku bekerja cerdas, penuh kreativitas. Aku bekerja cerdas, penuh kreativitas. Cerdas dan kreatif. Cerdas dan kreatif. Tulis, seni adalah mewujud nyatakan satu ide menjadi bentuk audio dan visual. Mewujud nyatakan satu ide menjadi apa? Bentuk apa? Audio. Apa? Visual. Kita itu pekerjanya bentuk audio atau visual? Visual. Karena bekerja fisik ya. Penyanyi adalah audio ya. Jadi kita harus teratur ya. Harus rapi ruangan kita ya. Tertata ya. Seni ya. Seni adalah mengubah satu ide menjadi apa? Bentuk apa? Audio dan visual. Bisa dilihat maksudnya ya. Nanti harus kreatif ya, Pak. Harus kreatif. Jadi ketika ada yang nganggur-nganggur diamankan. Diamankan ya, dirapikan ya. Iya. Hai sahabat. Kok tuduhan ke sini ya? Tulis, ada 4 kecerdasan yang perlu diperkuat dalam diri pegawai. Tulis, ada 4 kecerdasan. Intellectual quotient, IQ. Pernah dengar IQ? Biasa itu kan? IQ. Kecerdasan mengandalkan rasional. Kecerdasan mengandalkan logika. Kecerdasan mengandalkan akal sehat. Itu namanya IQ. Kecerdasan mengandalkan apa? Rasional. Logika. Akal sehat. Pikiran ya. Tulis, semakin tinggi IQ dari karyawan, umumnya semakin egois. Semakin tinggi IQ dari karyawan, semakin apa? Egois. Baik pribadi maupun divisi. Nanti lanjutkan ya. Yang kedua, sempurnakan emotional quotient. EQ ya. Emotional quotient, EQ. 2 cirinya, menilai divisi lain berhubungan dengan yang lain. 2 cirinya, simpati dan empati. Kalau tadi kan egois. Dia bisa merasakan yang dirasakan teman yang lain dan dia mau menolong. Simpati dan empati ya. Tadi kan egois, itu salah satunya. Karena nggak mungkin kita hidup sendiri kan? Betul nggak? Kita kan tim, sistem kita ya. Oke, pertama tadi apa? IQ, berpusat pada diri. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kita paham orang ya. Empati ya, simpati ya. Tolong semua bangun budaya empati seperti yang ketiga. EQ, adversity quotient. Tulis adversity. Adversity quotient. Adversity quotient. Kecerdasan menghadapi kesulitan. EQ. Menghadapi kesulitan. Adversity itu kan kesulitan. Ya kan? Tadi kan IQ. Kalau hanya IQ cirinya apa? Egois. Mulai naik kelas. Mengerti. Itu kan? Memahami kan? Yang ketiga ini, tangguh menghadapi kesulitan. Ada 4 cirinya yang tinggi EQ-nya. Tulis di situ ke bawah. C. Di atas C. Di bawahnya O. Di bawahnya R. Di bawahnya E. Core. 4 karakter itu ya.
Teman-temanku, ini harus menguasai ya, karena kita di lapangan real menghadapi tantangan lingkungan ya. Oke, satu, cek kontrol diri tinggi. Kontrol diri tinggi. Penguasaan diri tinggi. Salah satu ciri orang yang tinggi kontrol dirinya dalam semua situasi tidak terpancing. Tapi yang lemah kontrolnya cepat tersinggung. Oh. Hai sahabat, mulai hari ini jangan menuduh orang lain. Kalau engkau menuduh, berarti engkau belum bertobat juga. Nggak boleh menuduh orang lain, tapi mendoakan. Mendoakan, ya. Betul. Kadang-kadang orang lebih suka melihat kelemahan orang lain daripada dirinya. Jangan lagi sekali ya. Saya sudah ulang-ulang itu. Jangan pernah lihat kelemahan orang, tapi doakan kelemahannya ya. Betul ya? Kelebihannya puji ya. Betul ya? Bercanda pun harus positif. Bercanda pun tetap juga harus positif. Pertama tadi apa, Cek? Kontrol. Artinya selalu positif, menguasai diri, menguasai perasaan dalam semua keadaan. Contoh, apa arti yang disebut dengan istighfar? Maksudnya kan supaya sadar kita, saya telah melangkah salah, kan itu kan? Kembalikan. Jangan hanya dikatakan itu tapi tidak ada perubahan, kan itu kan? Jangan kebiasaan tapi tak dirasakan ya. Sepakat ya? Jadi mulai benci Anda pada orang, tolong katakan istighfar ya, gitu kan? Salah. Ampuni saya kan Tuhan. Yang lalu biarlah. Yang kedua, origin kan kalau Indonesia kan asli, sumber, original. Ownership. Artinya apa? Kita satu tim, dia melakukan kesalahan, saya nggak mau menyalahkan dia, tapi aku juga merasa ikut bertanggung jawab. Itu maksudnya ownership. Jiwa korsa. Katakanlah divisi lain yang bikin salah, jangan salahkan itu, tapi kita ikut bertanggung jawab sama-sama. Hebat kan? Hebat. Iya. Jelas ya? Jangan suka menyalahkan, gak ada gunanya. Kita bukan Superman, ya. Jangan cari selamat ya. Tapi sama-sama bertanggung jawab, cari solusi. Itu namanya ownership. Origin artinya orang salah satu tim, tapi aku juga ikut bertanggung jawab. Jangan merasa paling baik. Itu namanya pamrih. Jelas ya? Jelas? Satu lagi, rich. Orang yang cerdas, rich. Kemampuan membatasi masalah. Rich, tulisannya reach. Rich. Bahasa Inggris ini. Kemampuan membatasi masalah. Kemampuan membatasi masalah. Atau dalam kurung, kemampuan melokalisir masalah. Kemampuan melokalisir masalah. Contoh, kita nggak apa-apa ya. Tadi kan ada statement saudaraku ini, kadang-kadang istri kan itu kan? Oh iya. Iya nggak apa-apa. Nah kalau lemah rich-nya, ada masalah di rumah dengan ibu, terbawa ke kantor. Itu Pak. Iya. Nah hari ini belajarlah kita namanya rich. Persoalan di rumah, cukuplah di rumah, jangan terbawa ke kantor. Itu namanya rich. Iya, itu perlu diubah itu. Sadarlah. Yang di rumah. Sebaliknya persoalan kantor jangan kebawa ke rumah. Misalnya ada tekanan di kantor, misalnya gitu kan?
Anaknya menyapa, hai papa. Bisa papa lagi itu kan. Aku udah dimarahin di rumah, di kantor gitu. Jangan kebawa ya. Latihan harus mampu membedakan mana persoalan kantor, mana persoalan rumah. Sepakat ya? Berlatih ya. Tidak ada orang tiba-tiba lulus. Tidak ada. Terus berlatih. Tulis dulu. Tulis. Kompetensi bersifat linear. Kompetensi atau keahlian bersifat linear. Tulis. Hubungannya dengan tadi itu. Tulis. Kompetensi atau keahlian bersifat linear. Artinya, semakin lama kita di bidang kita, semakin qualified. Pasti itu. Misalnya kawan-kawan yang di crane kan perlu dulu habis ini, habis ini, habis ini kan gitu kan. Tapi lama-lama kan otomatis. Itu namanya linear. Makin lama kita di bidang pekerjaan kita, biasanya semakin apa? Menguasai. Itu namanya linear. Tetapi karakter bersifat siklus, tulis. Siklus bisa berubah, moody. Kalau nggak dijaga bisa kena kita. Siklus. Tidak selamanya kita semangat. Tidak selamanya. Ada saja faktor. Maka saya kepada Bapak Supervisor, tolong semua supervisor berjanji, tolong IL kita ini setiap memulai pekerjaan dilakukan ya. Benar. Kalau nggak dilakukan nggak jalan Pak. Saya kan banyak juga klien. Kalau dilakukan ini percaya, teman-teman itu sehat. Target tercapai. Kata-kata Allah doa. Oleh karena itu sekali lagi, keahlian sama. Keahlian bersifat apa? Linear. Keahlian ya. Kalau sifat atau karakter bersifat siklus, maka harus dijaga. Semangat pagi. Semangat siang. Gambar. Semangat siang. Semangat sore. Semangat malam. Oke. Apa tadi satu? Kecerdasan apa? Yang pertama dulu. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan apa? Intelektual ya. Yang kedua? Emosional. Tiga. Adversity ya. Apa tadi core? C-nya apa? Kontrol. O-nya? Origin, ownership. R. Kemampuan membatasi masalah. Yang keempat namanya endurance. Ketahanan, daya tahan. Berapa lama kawan-kawanku tahan bekerja di crane? Berapa lama? Itu daya tahan. Berapa lama? Kuat menahan goyangan. Iya, berapa lama? 4 jam. 4 jam. Harus lebih dari situ kalau sudah etos kerja. Oh gitu. Oh, udah boleh. Iya. 4 jam. Oh, kalau boleh. Tapi bisa juga tantang. Aku dapat etos, aku siap. Nanti sepi bahaya, Pak. Oh, oke. Siap ya? 4 jam ya? Oke. Berarti maksimal berapa? 4 jam. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat. Mulai hari ini. Paling cepat. Harus kuat. 4 jam. Kalau terpaksa diminta 7 jam. Mentalnya siap. Itu namanya endurance. Endurance ya. Di sini siapa orang marketing? Oh ya, oke. Bapak satu hari berapa kali telepon orang atau visit? Banyak kali, Pak. Berapa banyak? Ya, di atas 10. Di atas 10. Katakan, hai sahabat. Tahun yang lalu. Target berapa sekarang? Volumenya ya. Volumenya. Tahun lalu mencapai cuma 2,9. Sekarang targetnya 5. Bapak tingkatkan 30 prospek. Oh, gitu baru terpadu. 30. Harus 30. Hai sahabat. Kalau sama caranya nggak mungkin tercapai ya. Betul ya? Kalau sama caranya tidak mungkin tercapai. Kalau begitu pertama tadi apa? Kecerdasan apa? Intelektual, emosional, adversity, spiritual. Ya, nanti kita bicara itu ya. Spiritual.
Yang keempat adalah kecerdasan spiritual. Selalu menghadirkan Sang Pencipta di tempat kerja kita. Itu dia. Damai sejahtera semuanya. Ya, marifat, tasawuf, sufi. Ya. Tolong teman-temanku, jangan sampai kehilangan kesempatan itu ya. Hadirkan. Hadirkan ya. Doa. Ingat. Kita memang bukan ustadz, tapi sifat kita harus sebagai ustadz dalam dunia kerja ya. Betul? Membawa dampak positif, menciptakan suasana positif ya. Betul? Katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Berdakwalah melalui pekerjaan, meningkat kualitas, meningkat target, tercapai kepuasan, perusahaan, customer, lingkungan juga. Itu namanya dakwah yang sejati melalui apa? Pekerjaan. Sepakat ya? Luar biasa. Etos 5 masuk ke 6 ya. Sekarang coba ambil secari kertas. Kita buktikan dulu kemampuan kreativitas. Ini ada gambar. Coba lihat gambar ini. Tulis sekarang dengan cepat. Coba buat gambar ini dasarnya, baru buat wujudnya menjadi apa? Dalam bentuk visual. Ayo. Ayo praktek ya. Tadi kan seni apa? Mewujudkan satu ide menjadi terwujud apa? Visual dan audio ya. Coba gambarkan itu menjadi sesuatu yang utuh. Ini kan masih ide. Ini kan masih ide ya. Coba gambarkan dulu itu, baru kembangkan kemana. Itu namanya kreativitas. Kreativitas. Ayo. Jangan tegang ya, sambil tertawa, sambil senyum, nanti idenya datang. Ya, kalau tegang nggak datang ide. Ide datang bukan ketika marah. Ide datang ketika gembira ya. Ayo. Sampai tadi 5 menit wujud nyata ini ya. 5 menit. Boleh jadi pohon, boleh. Biri-biri juga boleh. Jadi burung juga boleh. Jadi bunga juga boleh, tergantung imajinasi ya. Biri-biri, kambing juga boleh. Kucing juga boleh. Terserah. Tapi jangan setan. Kalau ditulis setan berarti pikiranmu setan. Sadarlah, sadarlah. Gambarkanlah, menggambarkan yang bermanfaat ya. Betul ya? Jelas Pak ya? Persoalan rubah jalan lagi ya? Setuju ya? Setuju. Mulai sekarang kita yang menguasai diri, jangan istri kita ya. Iya. Iya. Ayo coba wujud nyatakan dulu. Berikutnya nanti akan saya minta Anda melanggar tapi tepat. Ini dulu wujud nyatakan menjadi gambar apa ini? Wajah. Apa ini Pak? Apa? Bukannya wajah kayaknya. Nah, Bapak yang menentukan, imajinasikan, tuliskan. Karena dunia diciptakan dengan 3 huruf. I, D, E, I, D. Nah, itu dia. Kemajuan juga dari BMS adalah 3 huruf. I, D. 3 huruf. Jadi teman-temanku, bagian komersil berarti 1 hari 30 perusahaan. Baru 5 juta tercapai. Nggak boleh meniru. Apa ini kawan? Nggak apa-apa. Itu kemampuan imajinasi beliau ya. Iya. Ya. Hai sahabat. Hargailah. Apa ini kawan? Buaya. Apa ini kawan? Belum. Hah? Orang mancing di lautan. Bagus. Itu imajinasi ya. Belum. Coba dulu. Intinya coba dulu. Nggak bikin gambarnya. Coba dulu. Harus coba dulu.
Coba dulu ya. Kucing? Ah, bagus. Imajinasinya bagus ya? Iya. Kemampuan imajinasi kan? Iya. Apa ini Pak Supervisor? Alam, Pak. Alam, Pak. Oh, alam ya? Apa ini Bu? Oh, nggak apa-apa. Apa ini Pak? Doraemon. Doraemon. Apa ini Pak? Wajah bahagia. Wajah bahagia. Oh iya, tas dulu ya. Soalnya hari ini terjadi pertobatan beliau. Ada pengakuan dosa hari ini cepat tersinggung. Sebentar bukan solusinya ya. Iya, gitu dong ya. Terjadi pencerahan kan? Iya. Bapak suka ini, suka mancing? Enggak. Oh enggak ya, tapi bisa kok imajinasinya mancing. Itu aja yang datang ya? Iya, Pak, itu aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kuasa dari Tuhan tadi. Iya, betul. Udah bertobat juga ini. Dapat ilham. Apa ini Pak? Oh ya? Bapak kita? Anggiku, adekku? Pohon kelapa, Pak. Pohon kelapa ya. Dari mana sih matupangnya? Muara. Oh, Mare. Orang tuh nggak di sana lagi kan? Di sana. Oh, di sana juga ya, bagus ya. Sama kami sama-sama BTL batas tembak langsung. Harus berhasil ya. Abangmu duluan berhasil dulu itu 81 ya. Berhasil. Targetnya harus lebih tinggi dia. Survive. Apa ini Bapak kita? Orang Pak pakai topeng. Pakai topeng ya. Kalau saya bunga, Pak. Bunga ya. Hati itu berbunga-bunga. Oh iya. Doakan terus supaya terus-terusan insaf. Katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Pak siapa Pak? Pak siapa? Pak Haji, Pak. Pak Haji. Pak Rama. Pak Rama. Hai Pak Rama. Katakan semua, hai Pak Rama. Kami ikut berdoa. Pasti mantap. Pulang dari sini. Pasti memeluk istri. Dengan berkata, Ma, aku telah bertobat. Oke, sudah bagus ya. Sekarang saya kasih juga peluang kedua. Lanjutkan dulu. Yang kedua. Coba. Baca dulu petunjuk. Sebelum kita istirahat, selesaikan ya. Coba bacakan. Action in the class. Sama-sama. Sama-sama. Tarik 6 garis untuk menghubungkan titik-titik di atas tanpa terputus. Tanpa terputus. Dan tidak boleh pengulangan ya. Bikin gambar dulu, baru tarik nanti ada garis. 6 kali. 12. 6 berapa? 1 iya. 6 kali tarik, tapi tidak boleh bersinggungan. Hah? Bebas. Tapi hitung nanti. Gambar dulu ya. Seperti psikotes juga ini, menguji kreativitas, imajinasi. 6 kali. Iya. Coba dulu. Poinnya adalah coba dulu. Kurang, iya. Coba dulu, jangan katakan susah. Coba dulu. Nah. Itu. Coba perhatikan, teman-temanku, jangan berfokus pada siku-siku. Ada satu sudut atau 2 sudut harus keluar, baru ketemu. Kalau selalu berpatokan kepada sudut-sudut, nggak nyambung, nggak ketemu. Pasti ada keluar, nanti tarikannya keluar baru nyambung. Coba dulu, di mana keluarnya?
Enam kali. Inilah kreativitas ya, imajinasi kan? Coba dulu. Coba dulu. Salah benar nomor 2, tapi coba dulu. Ya, berpikir keras itu. Namanya kreativitas. Ya, harusnya 6. Ya. Tapi kata kunci, kalau teman-temanku selalu berpatokan kepada sudut-sudut tanpa mau keluar menarik gadis, nggak ketemu. Itu namanya kreativitas. 6 enggak? 6. Hah? Harus 6. Hai sahabat, negatif atau positif? Negatif atau positif? Bilang aja sabarlah, sabarlah, sabarlah. Hati-hati mau sadar loh itu ya. Hari ini semua kalimat selalu positif. Jadi ketika tok gitu ya, tok gitu kan. Tapi sambil bercanda supaya jangan tersinggung ya. Karena kita kan bersahabat kan itu kan, bersahabat ya. Oke. Katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Hai sahabat. Kesimpulannya. Kalau target kita 5 juta ton, tapi cara yang lama, cara pekerjaannya, hasilnya sama juga dengan cara yang lama. Sama juga. Teman-temanku membuat target 5 juta ton, tapi cara kerja dengan cara lama yang nggak mungkin tercapai. Harus ada cara baru dan kuantitas yang baru. Coba tunjukkan. Lanjut, Bro. Lihat. Tadi kan saya katakan langgar kan, dalam artian kan langgar kan. Kalau selalu di pojok-pojok nggak nyambung, itu cara lama ya. Itu cara lama ya. Dilanggar. Tadi kan saya katakan kreativitas itu menemukan satu ide baru. Dapat juga ya. Oh, orang iya. Nggak nyambung ini. Harus nyambung. Iya. Udah jadi 7 kan? Saya orangnya nggak mau melanggar, Pak. Ya, bukan maksudnya ide. Coba katakan. Hai sahabat. Hai sahabat. Melanggar artinya ide-ide baru di atas ide yang lama. Jelas ya? Coba kita baca kesimpulan yang di kiri. Jika saya menempuh cara yang sama sebelumnya, saya akan tiba di tempat itu juga. Teman-temanku, hari ini sudah kita kumandangkan 5 juta ton. Siap? 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 Lakukan 3C. Apa itu? 3C. 3C. Ulang. 3C. Evaluasi. Bagian komersil, evaluasi tahun dulu berapa dilakukan kunjungan-kunjungan, visit online, hybrid untuk mencapai itu. Harus ditingkatkan, itu masuknya. C, evaluasi. Jadi tim Bapak sebagai orang namanya komersil harus meningkatkan, Pak. Saya juga orang komersil. Saya kan marketing juga. Hari ini saya harus selalu mengirim kadang-kadang ratusan email. Belum tentu ada yang jadi. Jelas ya? Harus begitu, Pak. Orang komersil itu cari yang di sekitar sini kan, atau namanya pengusaha-pengusaha gandum dan segala macam kan, harus diperbanyak, Pak. Baru dapat itu. Teman-temanku juga, katakan, hai sahabat. Teman-temanku juga, hai sahabat operasi. Hai sahabat operasi. Bongkar muat. Tingkatkan intensitas, semangat. Supervisor ya. Supervisor. Siap melakukan evaluasi? Siap. Siap melakukan evaluasi? Evaluasi Bapak cara kerja 2024. Untuk mengimbangi
5 juta ton, kita juga harus bekali mereka. Maka hari ini kita lakukan ya. Jangan mau berjalan biasa-biasa. Harus luar biasa. Semangat pagi. Hai sahabat. Istirahat 25 menit. Baru nanti kita masuk ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita setengah 5 harus selesai ya. Jam 7 ya. Setiap kegiatan sholat asar. Iya. itu absolut. Kerja adalah ibadah. Nilainya dan sikapnya ya. Ritual isi dengan spiritual. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Itu namanya kreativitas. Ikhlaskan. Semangat.